Genjer genjer nang kedokan pateng lele. Halo Sobat Ila, jumpa lagi dengan saya di Ila Normi Channel. Pernah nggak kak kalian mendengar lagu yang barusan saya putar ini tadi? Ya, lagu tersebut namanya Genjer Genjer. Judul lagu tersebut adalah Genjer Genjer. Bagi sebagian orang mungkin ini hanyalah lagu yang usang, lagu lama. Tapi bagi yang tumbuh di bawah bayang-bayang rezim Orde Baru, lagu ini adalah sebuah mimpi buruk. Lagu yang dilarang, dijauhi, bahkan dianggap terkutuk. Lagu ini dianggap atau dicap komunis, diusir dari sekolahan, radio, televisi, bahkan ingatan bangsa saat ini. Tapi apakah ini adalah sebuah bentuk keadilan bagi sebuah karya seni? Apakah ini adil bagi kita, generasi muda yang ingin mengetahui kebenaran sejarah Indonesia? Mari kita bahas. Genjer Genjer adalah sebuah lagu yang diciptakan oleh seseorang dari tanah Banyuwangi, seorang seniman dari tanah Banyuwangi, yaitu Muhammad Arif. Lagu ini diciptakan sekitar tahun 1940-an, yaitu pada saat penjajahan Jepang ketika menjajah di Indonesia. Nah, lirik dari lagu ini menggunakan bahasa osing, yaitu bahasa daerah dialek khas dari Banyuwangi. Dan lirik lagu ini sebetulnya tidak membicarakan tentang revolusi, apalagi membicarakan sebuah tentang ideologi. Nah, lirik lagu ini sebetulnya hanya menulis tentang kelaparan, tentang rakyat miskin yang mencari daun genjer di sebuah rawa, tetapi sebagai makanan terakhir mereka. Lagu ini adalah jeritan rakyat jelata di masa penjajahan Jepang. Saat beras menghilang, genjer pun jadi pengganti makanan. Lagu ini bukan sebuah propaganda politik, tetapi lagu ini hanyalah potret kesengsaraan rakyat ketika masa penjajahan Jepang. Tetapi sejarah mempunyai cara lain yang bengis memperlakukan sebuah seni, yaitu pada tahun awal 1960-an. Lagu ini dibawakan oleh sebuah kelompok yang bernama Lekra atau Lembaga Kebudayaan Rakyat. Lembaga Kebudayaan Rakyat ini adalah salah satu sayap kebudayaan Partai Komunis Indonesia pada waktu itu. Saat digunakan oleh Lekra, lagu ini digunakan sebagai sebuah simbol perlawanan kelas. Perlawanan kelas rakyat yang tertindas melawan struktur yang feodal dan struktur yang kapitalis. Lagu ini juga dipakai sebagai alat propaganda kiri. Propaganda kiri untuk apa? Ya untuk menyuarakan penderitaan rakyat dan pentingnya revolusi sosial pada waktu itu. Maka sejak itulah lagu rakyat ini berubah nasibnya. Pasca peristiwa 1965, Genjer Genjer dianggap lagu haram. Lagu ini dibungkam, bahkan penciptanya pun yaitu Muhammad Arif itu sampai saat ini diduga menjadi korban pembantaian. Bayangkan, sebuah lagu tentang kemiskinan yang menyuarakan kemiskinan, yang menggambarkan kemiskinan, dihukum seumur hidup karena dinyanyikan oleh kelompok yang salah. Lagu Genjer Genjer ini diasosiasikan dengan pengkhianatan PKI pada waktu itu
oleh sebagian besar masyarakat kita. Siapapun yang menyanyikan bisa dianggap simpatisan PKI pada waktu itu. Lagu rakyat ini berubah menjadi sebuah senjata pemusnah reputasi. Meskipun kita mengetahui bahwasanya secara historis lagu ini diciptakan jauh sebelum PKI memakainya. Inilah tragedi seni. Tragedi seni yang dicap politik. Ia tidak diberikan ruang klarifikasi. Lagu rakyat dituduh sebagai alat makar, padahal ini cuma bercerita tentang rakyat yang lapar. Inilah yang disebut ketidakadilan terhadap sebuah karya seni. Lagu ini dicabut dari akar budayanya, lalu ditempeli stempel, distereotip komunis oleh sebagian besar masyarakat kita. Padahal kita mengetahui lagu ini lahir dari rahim penderitaan rakyat. Penderitaan rakyat yang bagaimana? Yaitu penderitaan rakyat pada waktu itu, pada waktu penjajahan Jepang, yang dimana beras menghilang dan rakyat pada waktu itu memang sangat kelaparan, sehingga rakyat pada waktu itu menjadikan sebuah genjer untuk dimakan untuk menggantikan sebuah beras. Tapi ironisnya, karena dinyanyikan oleh mereka yang berhaluan kiri, berhaluan komunis, maka dari sebab itu seluruh sejarahnya dihapus. Bahkan isi pesan yang begitu bermakna, isi pesan yang begitu menggambarkan kesengsaraan rakyat pada waktu itu dikesampingkan, dihapuskan dari ingatan rakyat kita. Bahkan di sekolah-sekolahan itu tidak ada yang menyanyikan, di sanggar-sanggar seni tidak ada yang menyanyikan. Bahkan sebagian masyarakat kita itu sangat trauma sekali ketika ada seseorang yang menyanyikan lagu itu lagi. Traumanya bagaimana ya? Traumanya dikarenakan lagu itu pernah dibawakan oleh kelompok yang berhaluan kiri tadi, kelompok PKI tadi, sehingga flashback dengan peristiwa pada waktu pemberontakan G30 SPKI. Hari ini lagu genjer-genjer ini mulai terdengar kembali, mulai dinyanyikan oleh anak-anak muda. Tapi walaupun saat ini lagu genjer-genjer ini sudah banyak yang menyanyikan, tetapi stigma jelek, stigma negatif, stigma kiri itu masih ada. Jejak ketakutan itu masih sangat membekas sekali di masyarakat kita. Sebetulnya kita itu masih diajari rasa takut pada lagu rakyat, bukan karena liriknya sebetulnya, tetapi karena sejarah yang belum selesai. Kita, bagian besar masyarakat itu masih diajari untuk membenci tanpa memahami. Banyak masyarakat kita yang membenci lagu ini hanya dikarenakan pernah dibawakan oleh kelompok PKI saja. Padahal kalau kita meneliti lebih jauh, kalau kita menghayati lebih jauh makna dari lagu ini, tidak ada yang menyimpulkan, tidak ada yang membicarakan tentang ideologi kiri atau sebuah revolusi. Lagu ini pure, lirik lagu ini pure menyuarakan pesan-pesan tentang kesengsaraan rakyat pada waktu penjajahan Jepang. Genjer-genjer ini adalah sebagai sebuah pengingat untuk kita semua, generasi muda dan penerus bangsa ini di masa depan, bahwa seni pun bisa dihukum mati. Bisa dihukum mati. Hanya karena apa? Ya hanya karena bersuara dalam waktu yang salah. Oke Sobat Ila, perlu diketahui bahwasanya lagu genjer-genjer ini bukan milik sebuah ideologi tertentu. Tapi lagu ini milik rakyat kita, rakyat Indonesia. Milik sejarah kita, sejarah kebangsaan Indonesia.
Jika seni bisa dibunuh hanya karena ia pernah dinyanyikan oleh kelompok yang kalah, maka sebetulnya kita tak pernah benar-benar merdeka di dalam berkesenian. Genjer-genjer adalah suara rakyat yang dibungkam karena ketakutan masa kelam. Genjer-genjer adalah pengingat bagi kita semua bahwa seni pun bisa dihukum mati hanya dikarenakan seni itu bersuara dalam waktu yang salah. Jangan takut pada sebuah lagu, jangan takut pada sebuah karya seni. Takutlah pada sebuah sejarah yang disembunyikan oleh bangsamu sendiri. Ini bukan soal tentang lagu, ini berbicara soal keadilan. Keadilan dalam kita berekspresi, keadilan kita dalam seni, keadilan kita generasi muda dalam mengetahui kebenaran sejarah bangsa ini. Oke sobat Ilah, terima kasih sudah menyimak. Jumpa lagi di video selanjutnya.